Ada sinden pas ya. Hah? Di mana Kananda? Hei, kamu nggak bisa kemana-mana. Tunggu sini. Nggak apa-apa sindennya cabut. Kamu tunggu sini, anak kecil. Kananda. Aduh. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Dia ngomong anak kecil itu katanya ada di suatu tempat tinggal sebelah sana. Mengetahui keberadaan sosok sinden, dan Ananda bergegas menemui sosok tersebut. Hei, diam kamu. Kananda. Tak ingin membiarkan sosok Kananda. tersebut menghilang dan pergi. Nanda segera berlari diam. ke salah satu bangunan villa Diam. yang sudah terbengkalai. Diam. Pelan-pelan. Diam di situ kamu. Kamu diam. Diam. Kamu tahunya kamu. Kamu diam. Diam di situ. Diam. Pas ya, Iya. minta tim cawan di mobil saya. Oh, tim minta cawan. Diam kamu. Ini Kananda. Jadi gini Fas ya. Iya. Kamu tolong bantu Oh. bunyikan. Oke. Jangan sampai berhenti. Oke. Kalau saya bilang sebelum saya bilang stop, jangan di stopin. Oke. Entah Diam kamu. apa kegunaan Aku, cawan bunyi sekarang, ini, Kananda. namun yang pasti sosok sinden yang coba diajak berkomunikasi dengan Den Ananda kurang bersahabat. Hingga sosok tersebut kembali mencoba melarikan diri. Kananda. Fas ya, sini Fas ya. Aduh. Bunyikan lagi Fas ya. Dia ngeledek kita Fas ya. Ayo Fas ya. Kamu bisa Fas ya. Bunyikan terus. Diam kamu. Kamu diam. Diam kamu. Jangan kemana-mana kamu. Bunyikan Fas ya. Diam. Tunggu Kananda. Diam. Tak ingin sosok sinden pergi dan menghilang, Dan Ananda mencoba mengejar sosok tersebut hingga mencoba menaiki sebuah Kamu diam, tower besi. Kamu diam. Kananda. Aduh. Kananda. Diam kamu. Kananda. Yes. Diam. Oke. Pemirsa sobat deg-degan, Diam. Pasya Sekarang bunyikan Ananda- Pasya. lagi komunikasi sama sosok itu. Diam. Diam. Diam kamu. Astagfirullah. Bunyikan Pasya. Bantu saya Pasya. Perlahan saya mengerti. Bunyi cawan yang terus-menerus dibunyikan seolah menjadi gangguan untuk sosok sinden yang coba diajak berkomunikasi dengan Den Ananda. Kenapa kamu mengganggu? Pelan-pelan Kananda. Apa yang kamu mau yang ada di sini? Nah, apa kamu nantang saya juga? Hah? Ada apa dengan kami? Hah? Kamu datang sini baik-baik.
Kami tidak ingin ada yang mengganggu lagi tempat ini. Tapi kamu sebagai makhluk goib, kenapa masih mengganggu? Bantu saya bunyikan lagi Fasya. Oke, Kananda. Diam. Kamu saya akan pindahkan kamu ya. Kamu saya akan pindahkan. Wah. Situasi nampak mencekam. Tak Kananda. hanya berkomunikasi, sosok Kananda. sinden tersebut mencoba menyerang Nanda hingga harus dipindahkan ke tempat lain. Kananda. Astagfirullahaladzim. Situasi pun kembali kondusif. Akan tetapi lantas, apakah Den Ananda berhasil memindahkan sosok sinden tersebut? Sosok wanita yang tadi kita lihat di atap Itu tempat tinggal itu, sosok sinden. sosok sinden. Oke. Dia pada saat kamu membunyikan cawan itu, dia tiba-tiba melayang dengan cepat sekali. Oh. Habis itu saya ngeliat sekebatan, taunya dia ada di atas sini. Di atas sini. Dengan dia ngeledekin saya. Dia ngomong gini, kamu nggak bisa tangkap saya. Dia gitu. Saya bilang, tunggu kamu, saya bilang gitu. Tadi kan dia nantangin saya untuk naik di sana. Saya nggak bisa naik. Iya. Tapi tunggu saya. Di saat saya sudah ada sesuatu hal yang mungkin bisa saya anggap saya bisa datang dan menangkap dia. Ternyata dia ada di atas sini, Pas. Ada di atas sini. Dia ngeledek lagi saya. Dia ngomong gini, ayo coba kesini, kamu bisa nggak? Dia gitu. Kalau kamu nggak bisa nangkap saya. Dia gitu kan, sosok wanita itu. Setelah itu saya naiklah ke atas, saya coba untuk menangkap dia. Habis itu saya tanya, kamu ngapain ganggu di sini? Iya. Saya bilang gitu. Ya tempat saya di sini, kata dia gitu. Oke. Suka-suka saya kata dia gitu. Wilayah-wilayah saya. Habis itu saya bilang, ya kamu nggak bisa untuk mengganggu ke manusia. Manusia Iya. kan, kita kan beda alam. Saya Iya. bilang, kamu nggak boleh mengganggu manusia, dan manusia pun tidak akan mengganggu kamu. Kecuali emang kita mengetahui segi alam lain itu, kita bisa melihat, boleh kamu bisa begitu, saya bilang. Oke. Habis itu saya bilang, lebih baik kamu saya pindahkan. Aku minta sama kamu untuk cawannya untuk dibunyikan lagi ya, Iya. di bawah. Setelah itu dia saya pindahkan. Kenapa tadi saya bilang, Pas ya, tolong bantu saya bilang gitu, untuk bunyikan cawan itu. Yang lain tuh udah pada ngumpul lagi, Pas ya. Oh, banyak sosok yang berdatangan ke sini. Banyak lagi sosok datang ke sini. Oke. Jadi gini, cawan itu kan ada bunyi sesuatu yang kayak, kalau bisa kita bilang, untuk ngekelingsing suatu tempat. Oh, oke. Gitu. Nah, kenapa di sini bisa dibilang itu sinden? Padahal itu bukan sinden, Fasya. Terus apa sosoknya, Kananda? Tapi dia hanya dengan pakaian Jawa, adat kuno, Jawa Oke. kuno. Bisa kita bilang adat Jawa Tengah, dengan pakaian Jawa betul-betul kuno sekali, Fasya. Oke. Bukan yang zaman saat ini. Pakaiannya itu dengan dia kemayu, dengan muka dengan cantik sekali. Tapi di segi lain, di atas muka cantik kayak itu, dia mempunyai sifat jelek, yang bisa bilang sifat yang suka mengganggu manusia. Berarti sosok yang sangat negatif ya, Kananda? Ya, sosok yang sangat negatif. Dan dia bilang, dia sombong. Sosok ini sombong. Sombong gimana, Sombongnya Kananda? gini, ya ini kan wilayah saya. Oh. Tapi oke, dia oke. tidak menyinggung sama sekali soal manusia yang mengucap kata-kata yang jelek Oh, di tempat itu. Oke. Dia menganggap ini wilayah gua, suka-suka gua dong, dia gitu. Oke. Suka-suka gua mau ngapain aja suka-suka gua. Ya nggak bisa begitu. Iya. Saya bilang begitu. Kamu lebih baik saya pindahkan. Oke, pindahkan ke tempat yang layak buat saya. Nah, bisa saya pindahkan dia ke sana. Oh, berarti Di sebelah sana itu ada pohon. iya. Pohon yang paling tinggi itu. Oke.
Oh, berarti sekarang sosoknya sudah Kananda pindahkan ke Ya. sana. Terus saya coba untuk pindahkan sana. Ya alhamdulillah saya mengenal salah satu sesepuh yang ada di wilayah sana. Ini kan masih di wilayah Depok. Saya alhamdulillah masih mengenal sesuatu sesepuh goib yang ada di wilayah Depok. Mungkin aku mau nanya beberapa hal soal sosok. Sekarang kita berarti manggilnya apa, Sinden atau Ya sosok? kita bisa bilang ya mungkin sinden itu Sinden. karena penampilannya. Karena penampilannya ya? Penampilannya. Tapi dia bukan sinden. Kalau sinden itu adalah penyanyi, Iya, penyanyi, betul. penyanyi Jawa. Iya. Tapi dia bukan penyanyi Jawa. Oh, Dia hanya dengan pakaian-pakaian wanita Jawa kuno. Dengan disanggul, tampilannya cantik. Tapi segi tampilan cantik itu, muka cantik itu dengan dia senyumannya itu, dengan senyuman kayak licik gitu. berarti Kananda, sosok wanita ini bisa kita bilang sosok terkuat di tempat ini. Enggak, Fasya. Enggak. Tapi masih ada yang paling kuat, Fasya. Masih ada yang lebih kuat dari sosok wanita Iya, itu? masih ada, Fasya. Masih ada. Tapi mungkin sedikit pandangan vision saya, sekilas saya emang melihat sosok yang paling bisa kita bilang paling negatif, yang menimbulkan mungkin gangguan-gangguan semua ini. Jadi semua gangguan ini emang ada sebab apa ya, maksudnya penyebabnya kenapa sih Oke. diganggu apa itunya. Tapi ada juga yang menimbulkan dia semakin senang mengganggu, Fasya. Oh, oke. Tapi bukan dari sosok wanita ini? Bukan. Tapi dia ada di bawah situ, Fasya. Berhasil memindahkan sosok sinden tak membuat penelusuran usai, melainkan membuka lebar misteri baru bahwa ada sosok astral dengan energi yang lebih negatif yang dirasakan oleh Den Ananda. Ada. Lantas sosok seperti apakah yang jauh lebih memiliki energi negatif dan menjadi dalang terbesar gangguan yang kerap terjadi di area ini? Tak ingin berlama-lama menuntaskan kisah yang mengarah kepada sosok astral lain yang jauh lebih kuat, Dan Ananda bergegas menuju area bawah yang mana terdapat danau kecil yang kerap disebut empang oleh warga sekitar. Wow. Tuan kamu di mana emang? Aduh, Kananda. Jadi gini, Fasya, sebelah sini dia kayak melata gitu. Sosok siluman ular, Kananda. Bisa dibilang gitu, tapi dia emang ada sisiknya, Oke. ada mukanya, Oke. tapi dia bilang dia bukan tuannya. Saya tanya sama dia, kamu mengganggu yang ada di sini juga, yang di sebelah sana, yang di mana balai itu. Ya, di balai. Dia bilang saya tidak mengganggu, saya hanya menempati wilayah di sini. Oh. Tapi saya suka mengganggu. Yang jika ada manusia yang datang sampai ke sini, bahkan suka memancing pun, di saat waktu-waktu tertentu, dia suka mengganggu, Fasya, dengan menampilkan, bahkan mewujudkan bisa sampai situ. Oh, berarti, sosok siluman itu menampakkan. Menampaki kayak wanita cantik, bahkan suka ada yang mengikuti. Saya bilang, tanya sama dia, Kenapa siapa mengganggu? tuanmu? Oh, Kenapa mengganggu? Iya. Saya bilang gitu. Tuan saya ada di sebelah sana. Kananda! Entah apakah rasa bahaya atau yang lain, Dan bergegas berlari ke ujung danau ini. Ayo sini. Tak main-main, Dan mendapat serangan dari sosok yang berada di area aliran sungai. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Kananda? Sini kamu. Sini komunikasi sama saya. Sini. Dan mencoba berkomunikasi dengan sosok yang disinyalir memiliki energi yang kuat. Pelan-pelan, Kananda. Ya
boleh dinyalakan. Boleh dinyalakan tim lampu. Jadi gini Vas ya, Pelan kan Anda. di belakang kita ini ada kali ya. Iya, ada kali. Makhluk ini adalah makhluk yang kekunci di wilayah ini. Oh, oke. Dia kekunci apa? Dia negatif, sangat melebihi negatifnya yang ada di sana. Sosok-sosok yang kita temui tadi ya. Temuin tadi di sana. Oke. Bahkan dia bisa bilang sangat negatif dan bahkan bisa menyakiti manusia. Saya tanya, kenapa kamu ada di sini? Saya bilang gitu. Saya dipindahkan sebelumnya pada saat ada pembangunan komplek tempat tinggal di samping tanah ini. Oh. Teka-teki pun terpecahkan bahwa tak dapat dipungkiri keangkeran tempat ini tak mampu dipisahkan dengan area bawah yang dulunya merupakan rawa dan berhubungan dengan kali Krukut. Pada saat pembangunan itu banyak gangguan goib yang ada di sana. Bisa dibilang suka mencelakai Para pekerja di sana ya. kuli-kuli bangunannya pada saat Oke. pembangunan itu. Dan bisa kita bilang yang membersihkan itu malah memindahkanlah ke wilayah ini, ke tempat Aula yang ada di sini. sekarang ya. Nah, sosok ini bilang sama kita, saya nggak bisa kemana-mana sebelum yang ditanam itu kamu bawa, kamu buang. Yang ditanam. Tanam. Jadi ada Maksudnya? suatu tanam di sini. Makanya saya bilang sama dia, tunjukin saya di mana tempat Lokasi. lokasi yang kamu ditanam itu. Oke. Sebentar kan Anda. Berarti sosok atau makhluk ini itu ditaruh di tempat ini melalui ditanamkan di tempat ini. Iya, saya akan mencoba untuk dia menuntun saya di mana lokasi tempat ditanamkan. Saya Oke. mungkin saya minta cawannya yang tadi. Minta cawan tim. Tak ingin menyisakan tanya dan Ananda pun mencoba mendeteksi keberadaan benda yang menjadi dalang dari semua cerita Ini kan mistis pasti. yang ada. Bantu saya Vas ya. Hati-hati Bantu kan saya Anda. ke sini Vas ya. Apa? Bantu saya ke sini. Oke, teman-teman, jadi kan Anda berusaha mengambil sesuatu yang ditanamkan oleh seseorang yang mengakibatkan salah satu sosok itu terjebak di tempat ini. Benar saja, sebuah kain lusuh berhasil ditemukan oleh Nanda. Tuntas sudah penelusuran kami malam ini. Tak dapat dipungkiri keberadaan sosok astral memang ada dan terkadang kehadirannya menjadi gangguan bagi kita yang masih hidup. Akan tetapi sebagai manusia sudah sepantasnya kita saling menghormati keberadaan mereka. Dengan berperilaku dan bertutur yang baik di mana saja. Sebab pasti mereka yang tak kasat mata selalu ada dan hidup berdampingan dengan kita. Oke, dan mungkin kita juga nggak mau bikin tempat ini terkesan seram ya Kaden Iya, untuk iya. melakukan uji berani pada malam hari ini. Dan aku mau minta tolong ini sih Kaden, mungkin makhluk-makhluk yang negatifnya bisa dipindahkan ya Kaden di tempat ini. Siap, nanti saya akan coba untuk ngelingsing supaya semuanya aman-aman aja kayak gitu.